Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja sekarang ke ukuran penyebaran data ya nak ya. Yang pertama kita tentukan simpangan rata-rata. Setelah itu kita menentukan varian data dan menentukan simpangan baku. Tetapi sebelum menentukan simpangan rata-rata, varian data, dan simpangan baku, langkah awal kita menentukan nilai rata-rata. Untuk simpangan rata-rata, ini yang saya warna hijau, ini simpangan rata-rata atau SR. Ini simpangan rata-rata. X1 ini, X1, saya join X1. Ini adalah data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya, tergantung jumlah data. X-nya ini adalah nilai rata-rata dibagi dengan N. Oke. Jadi, simpangan rata-rata itu rumusannya SR. Saya taruh di sini nomor 1. Ya, sesuai SR simpangan rata-rata sama dengan ini jumlah. Oke. X1 ditambah rata-rata X bar ditambah dan seterusnya X2, X3 gitu loh ya, X4 dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan nilai N. Untuk data yang kita peroleh ini, data yang kita peroleh 2, 7, 6, 5, 9 itu. Data yang kita peroleh ini ya dari soal, saya langsung kita tentukan nilai rata-rata X bar sebelum kita menentukan simpangan rata-rata. X bar itu sama dengan datanya sendiri, X1 itu 2 ditambah X2 itu 7 ditambah X3 itu 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 8 dan ditambah 7. Jadi datanya ini ada 8 dibagi dengan N. Saya bagi dengan N. Ini bahwa menunjukkan N-nya, ini N, sama dengan jumlah semua data ini ada 8 data dibagi dengan 8 sama dengan hasil penjumlahannya itu 48 dibagi dengan 8 diperoleh nilai rata-ratanya sama dengan 6. Nilai rata-rata ini untuk patokan mengerjakan simpangan rata-rata, varian data, dan simpangan baku. Yang pertama SR simpangan rata-rata. Berarti di sini maaf, ini bukan di ini ya, bukan dikurang, ditambah ya, tapi dikurang ya. Ini saya clear dulu. Oke, ini dikurang. X1 dikurang X ya. Artinya ini data pertama. Data pertama itu angkanya sama dengan, saya ambil di sini sesuai dengan datanya 7. 2. Oke. Data pertama 2 dikurangi dengan 6. Tutup kurung. Dijumlah dengan 7 data yang kedua. Ini 7 dikurangi dengan 6. Oke. Ditambah data yang ketiga itu 6. 6 dikurangi dengan rata-ratanya 6. Dijumlah lagi. Oke. Dijumlah dengan 5. Data yang keempat. Atau X4 ini ya.
dikurangi dengan 6, dijumlah lagi dengan 9, dikurangi dengan 6, dijumlah lagi dengan 4, ini terus ya, 4 dikurangi dengan 6, saya taruh di bawahnya, dijumlah lagi dengan data yang ke 6, itu 8, dikurangi dengan tetap dengan nilai rata 6, dijumlah lagi dengan data terakhir, data yang ke-7 atau X7, itu sama dengan 7, dikurangi dengan 6. Semuanya dibagi dengan nilai N, bahwa N-nya itu sama dengan 8. Jumlah datanya sama dengan, semua dikurangi, tetapi tidak ada nilai negatif. Saya kasih contoh bahwa di sini 2 dikurangi 6, ini negatif 4. Jadikan positif, berarti di sini 4. Jadikan di sini 4. Semuanya positif. Ditambah 1, 7 dikurangi 6, ditambah dengan 0, oke. Ditambah dengan 5 dikurangi 6 harusnya negatif 1, tetapi jadikan positif, tidak ada angka negatif. Ditambah dengan 9 kurangi 6 itu 3. Ditambah 2. Oke, ditambah 2 lagi. Ditambah 7 dikurangi 6, 1. Dibagi dengan 8. Sama dengan penjumlahan total semuanya itu 14 ya. Berarti di sini nilainya 14 dibagi dengan 8. Bisa disederhanakan. Semuanya dibagi dengan angka 2. 14 dibagi dengan 2 ini sama dengan 7 yang di atas per yang di bawah 8 dibagi 2 ini sama dengan 4. 7/4 itu pecahan paling sederhananya, sama dengan, kita bagi lagi, 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Jadi nilai simpangan rata-rata adalah nilainya di sini SR. S itu simpangan, R itu rata-rata. Oke, SR-nya ini sama dengan 1,75. Sekarang kita ke nomor 2. Variansi data tunggal. Saya langsung ke nomor 2 dengan data yang sama. Nanti di soal saya itu datanya ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, lihat di Google Classroom nanti untuk latihan soalnya. Yang nomor 2 ini saya ambil. Nah, kita ke rumusannya dulu. S pangkat 2 artinya apa? Bahwa simpangan rata-ratanya nanti di pangkat 2. Data yang di simpangan rata-rata. Berarti varian data F itu varian, D itu data. Oke. Atau bisa juga ditulis S pangkat 2. Atau bisa ditulis S pangkat 2. Nah, ini saya percepat sedikit ya. Nilai simpangan rata-rata di pangkat 2. Saya ambil ini. Ini ada angka 4. Ini ada angka 4. Berarti untuk simpangan, untuk varian data di pangkat 2, saya taruh di sini menjadi 4 pangkat 2. Diambil datanya ya. Setelah itu data apa lagi? Yang kedua ini adalah angka 1. Angka 1.
angka 1 ini juga di pangkat 2. Semua datanya di pangkat 2. Berarti ini ditambah dengan 1 pangkat 2 plus 0 pangkat 2. Oke, data dari simpangan rata-rata semua di pangkat 2 plus 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 lagi ditambahkan dengan 1. Tetap dibagi dengan di sini N dibagi 8. Sama dengan 4 pangkat 2 itu 16. Saya tulis 16. Ditambah 1 pangkat 2, 1 ditambah 0 plus 3 pangkat 2, 9 plus 2 pangkat 2, 4 plus 2 pangkat 2 lagi itu 4 plus 1 dibagi tetap dengan nilai 8 sama dengan hasil penjumlahan 16 tambah 1 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Hasil penjumlahan totalnya adalah 36 per 8. Bisa kita sederhanakan. Masing-masing yang di atas bisa dibagi dengan 4. Yang bawah juga bisa dibagi dengan 4. 36 dibagi dengan 4 adalah 9 dan 8 dibagi dengan 4 adalah 2. Hasilnya 9 per 2 atau dalam bentuk desimal itu sama dengan 4,5. Ini untuk nilai variansi data. Sekali lagi, bahwa untuk menentukan varian data, langkah pertamanya tetap menentukan rata-rata atau X-bar. Yang kedua, tentukan nilainya masing-masing. Artinya, data pertama dikurangi rata-rata di pangkat 2. Oke, untuk simpangan rata-rata tidak ada pangkat 2 dan tidak ada nilai negatif. Untuk varian data, pakai pangkat 2 menggunakannya, ya. Sekarang ke nomor 3. Nomor 3, menentukan nilai simpangan baku. Ini, simpangan baku ini adalah menggunakan akar dan menggunakan pangkat 2. Artinya, di dalam simpangan baku ini, di dalam akarnya ini adalah variansi data. Oke, adalah variansi data. Berarti di sini nilai variansi datanya cepat aja saya ambil. Oke. Untuk menentukan simpangan baku atau SD, S itu simpangan, saya ambil, B itu baku, atau sama dengan bahasa lainnya standar deviasi. S itu standar, D itu deviasi. Oke, sama dengan. Tetap yang pertama itu menentukan X-bar. Langkah yang pertama itu menentukan sama seperti menentukan varian data atau simpangan rata-rata, itu menentukan X-bar. Oke, menentukan X-bar. Setelah menentukan X-bar, oke, kita ke rumusannya. Rumusan simpangan baku atau SD itu sama dengan akar. Saya percepat di sini. X1 data pertama tetap dikurangi X bar itu nilai rata-rata tutup kurung di pangkat 2 ditambah X2 data yang kedua ditambah dengan X bar pakai nilai rata-rata juga di pangkat 2 dan seterusnya tergantung jumlah
data. Kalau jumlahnya datanya ada 8 ya ada 8. Kalau jumlahnya ada 10 ya ada 10 yang kita kerjakan. Dibagi dengan N, jumlah data. Artinya apa? Bahwa yang di dalam ini, saya kasih kuning, yang di dalam ini adalah nilai dari variansi data. Oke. Kalau saya langsung dari atas ini, saya pakai tanda panah. Berarti di sini akar. Oke. Nilai variansi data 4/2 ini kita taruh. Dari mana dapat nilai? Sekali lagi 4/2. Perhatikan. 4/2 ini ditambah dari atasnya ini. Bahwa sekali lagi 2 dikurangi 6 itu adalah negatif 4. Ya. Saya ambil tidak boleh angka negatif, jadi hasilnya 4 di sini. 2 dikurangi 6, ini hasilnya adalah negatif 4 seharusnya. Tetapi dibuatnya positif. Ini dibuatnya positif. 2 dikurangi 6, itu hasilnya kan 4. Ini untuk menentukan simbangan rata-rata tanpa pangkat. Oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan variansi data, nilai dari 4 ini untuk simbangan rata-rata tetap ya tidak pakai pangkat. Nilai 4 ini di pangkat 2. Nilai 4 ini di pangkat 2 tanpa akar. Oke. Perdatanya semua di pangkat 2. Untuk simpangan baku itu menggunakan akar 4/2 ini. 4/2 ini. Oke. Semuanya juga sama ditambah, berarti yang saya ambil karena datanya ini sama, oke, saya ambil jadi 1, kecuali datanya beda-beda, jadi kerjakannya per data. 1/2, data yang kedua, 0/2, data yang ketiga, ditambah 2/2, maaf 3/2 ini ya, 3/2, ditambah 2/2, semuanya di pangkat 2, ditambah 2/2, ditambah dengan 1, per, tetap sama karena datanya berasal dari sumber yang sama, per 8. Sampai di sini saya langsung lagi, sama dengan akar, bisa taruh di bawahnya, akar 16 plus 1 sama seperti tadi yang di atas adalah variansi data plus 0, 9 plus 4 plus 4 dan terakhir ini plus 1 dibagi dengan 8. Hasil total di dalam akar ini adalah hasil dari varian data. Berarti 36 per 8. Penyederhanaan dari varian data semuanya dibagi 4, 36 dibagi 4. Oke, itu sama dengan akar 9. 8 dibagi 4 itu per 2. 9/2. Sekali lagi, saya keluarkan dulu yang 9. Oke, saya keluarkan dulu yang 9. Bahwa akar 9 ini, kalau saya keluarkan, itu sama dengan 3 di luar akar, tapi di atas. Di luar akar. Berarti di dalam akarnya, ini, akar, karena 9 sudah keluar, di atasnya itu 1, tidak ada angka. Di bawahnya tetap 2. 3 akar setengah. Dan ini pun masih bisa disederhanakan. Oke, karena kadang di pilihan ganda itu tidak ada jawabannya, 3 akar setengah itu nggak ada. Dikalikan dengan penyebut. Ini adalah 2. Oke, berarti saya kali
dengan penyebutnya masih di dalam akar ini. Berarti di sini akar 2 per akar 2. Kalau di bawahnya 3 berarti akar 3 per akar 3. Kalau di bawahnya 7 berarti akar 7 per akar 7. Nah, setelah ini berarti langsung atas kali atas, akar 1 dikalikan akar 2 ini. Gitu. Sama dengan, ini masih 3. Oke. Ini masih akar, berarti akar 1 dikalikan akar, ini akar 2 ya, maaf, yang di bawah. Ini akar 2. Ya. Ini akar 2 per akar 2. Oke. 3-nya di luar akar, berarti di dalam akar, akar 1 kali akar 2, di dalamnya di sini adalah akar 2. Yang bawah, berarti di sini akar 2 dikalikan akar 2. Akar 2 dikalikan akar 2 berarti adanya di bawah, berarti per di sini 2. Oke. Akar sama angka itu sendiri. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 4 kali akar 4, 4 ya semuanya. Ini sekali lagi 3-nya tetap di luar akar. Ini 3-nya ini tetap di luar akar. 3-nya tetap di luar akar. Oke. Akar 1 dikalikan akar 2 hasilnya adalah akar 2. Ini. Oke. Akar 2 dikalikan akar 2 adanya di bawah berarti ketemunya 2. Hasilnya 3 per 2 akar 2. Atau dalam bentuk desimal itu sama dengan 9 dibagi 2 ini 4,5 berarti akar. Di sini maaf tidak pakai akar, berarti hasilnya sama dengan akar 9 dibagi 2 4,5. Kamu jawab 4 akar 4,5 itu betul kalau isian. Kamu jawab 3 per 2 akar 2 ini juga betul. Oke, jadi ada beberapa opsi untuk di pilihan ganda tergantung adanya. Ya, tapi kalau untuk isian, kalau saya minta uraian lengkap, berarti kerjakan lengkap. Penyederhanaannya kerjakan, akar desimalnya pun kerjakan. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Apa bedanya menentukan simpangan baku, simpangan rata-rata, dan varian data? Langkah awal untuk menentukan simpangan baku, simpangan rata-rata, ataupun variansi data, langkah awalnya sama. Menentukan dari datanya ini ditentukanlah nilai rata-rata. Ini kita menentukan nilai rata-rata. Berarti dari soal ini N-nya jumlah datanya adalah 8. Oke. Kita tentukan nilai rata-rata. Kita tentukan nilai rata-rata ini. Dijumlahkan semua datanya dibagi jumlah data, hasilnya 6. Tergantung pertanyaannya, kalau simpangan rata-rata aja ya kerjakan simpangan rata-rata aja. Jika pertanyaannya varian data, kerjakan varian datanya saja. Kalau pertanyaannya cuma simpangan baku, kerjakan simpangan bakunya saja. Jadi urutan langkahnya yang pertama, tentukan nilai rata-rata. Yang kedua, Pak, pertanyaannya simpangan rata-rata ini, Pak. Oke, pertanyaannya simpangan rata-rata atau OSR. Berarti kita gunakan datanya dikurangi dengan rata-rata. Data pertama itu 2, dikurangi rata-rata. 2 dikurangi 6, ditambah 7 dikurangi 6, ditambah 6 dikurangi 6. Oke, tanpa akar, tanpa pangkat, itu simpangan rata-rata. Hasilnya jadikan positif. 2 dikurangi 6, itu harusnya kan negatif 4, jadi 4. 7 dikurangi 6, harusnya negatif 1 tetap ya. 5 dikurangi 6, ini harusnya kan negatif 1, jadikan 1. Semuanya dijumlah dibagi 8. Oke. Hasilnya totalnya adalah di sini 1,75. Oke. Nah, hasil 1,75 ini adalah nilai simpangan rata-rata untuk menentukan varian datanya sekarang. Varian data sama. Varian data itu menggunakan pangkat 2. Oke. Varian data menggunakan pangkat 2. Oke. Untuk simpangan baku menggunakan akar dan menggunakan pangkat 2.
Oke, untuk simpangan baku menggunakan akar dan menggunakan pangkat 2. Itu kesimpulannya. Oke, untuk tugasnya langsung dari Google Classroom ya, langsung dari Google Classroom. Jangan lupa kasih nama, kasih kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.